dan kita gunakan nama-namanya dalam doa, sekaligus kita sebut dia dalam doa dan kita fahami maknanya sehingga kita hafal 99 di antaranya, mengamalkan isinya, memahami konsekuensinya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, memahami konsekuensinya, mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi tidak dalam rangka membatasi. Adapun nama Allah lebih banyak daripada 99. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim yang sering digandingkan dengan As-Sami', sering juga digandingkan dengan Al-Hakim, sering juga digandingkan dengan Al-Aziz. Ada penggandengan dari beberapa nama-nama Allah. Kita sering mendengar Allah mengatakan innallaha kana sami'an alima, innallaha kana sami'an basira, innallaha kana azizan hakima, innallaha huwal ghaniyul hamid. Ada penggabungan dari dua suku kata yang seringkali bila kita memahami maknanya, kita akan semakin mengagungkan Allah. Karena setiap kali penggabungan dua kosakata dari Asmaul Husna menunjukkan kedua makna tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ketika Allah membicarakan tentang kuasa dirinya dan hikmah dirinya, maka Allah mengatakan innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Mengapa kata aziz perlu disandingkan dengan hakim? Kata para ulama, ini mengandung sisi faedah lughawiyah yang dinamakan dengan tertib al-ma'nawi, at-tertib al-ma'nawi. Urutan dari yang disebutkan sekaligus iqtiran di antara kedua lafaz menunjukkan saling melengkapinya lafaz ini. Karena kita tahu seseorang yang perkasa atau sesuatu yang perkasa umumnya akan kurang bila tidak dilengkapi dengan sifat hikmah. Raja yang perkasa, raja yang memiliki kuasa, umumnya seringkali melakukan hal-hal yang kurang bila tidak dikaitkan dengan sifat hikmah. Begitu pula orang yang memiliki sifat hikmah, dia dikategorikan sebagai orang yang lemah bila tidak diiringi dengan kewibawaan sifat aziz atau sifat izzah. Itulah mengapa kelengkapan dari kedua sifat ini saling melengkapi dengan satu yang lainnya. Begitu pula ketika Allah Ta'ala mengatakan Sami' alim, innallaha kana sami'an alima. Mengapa Sami' dulu baru alim? Para ulama mengatakan bahwa kata Sami'a yasma', mendengarkan, dia adalah indera yang membutuhkan kedekatan untuk mendapatkan suara. Ketika kita melihat, kita bisa melihat dari arah kejauhan. Ketika kita mendapatkan informasi, kita bisa mendapatkan informasi dengan cara pengkabaran dari orang. Adapun ketika kita mendengarkan suara, maka kita butuh qurbah. Kita butuh kedekatan. Orang yang mendengar, untuk mendengarkan satu kosakata, dia butuh dekat. Mengapa demikian? Karena memang kemampuan manusia dalam mendengar hanya berkisar 20-20 Hz. Artinya tidak lebih dari itu. Ada beberapa makhluk Allah yang Allah ciptakan memiliki kemampuan mendengarkan yang luar biasa. Tetapi pun ada batasannya. Tetapi dia as-sami', mendengarkan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dia as-sami', mendengarkan kecil dan besarnya suara, jauh dan dekatnya suara. Dia as-sami', mendengarkan tanpa membutuhkan perantara. Dialah as-sami' yang mendengarkan kita tanpa perlu bahkan kita bercerita. Maka ketika Allah mengatakan as-sami', umumnya itu adalah tentang kedekatan. Panca indera yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dekat. Sami'a yasma'. Adapun
Kosakata alim memiliki sisi sa'ah atau keluasan. Biasanya yang luas tidak dalam, yang dalam tidak luas. Biasanya. Tetapi ketika Allah sandingkan innallaha kana sami'an alima, innahu huwas sami'ul alim, Allah yang menunjukkan bahwa kedalamannya luas dan luasnya dalam. Maksudnya pengetahuannya yang begitu luas, tetapi tidak menjadikan dirinya tidak dekat. Dirinya benar-benar dekat di sisi kita. Itulah mengapa di antara doa Nabi dan Rasul, di antara doa Ibunda Maryam tatkala dirinya mengandung 9 bulan dan ketika lahir ternyata anaknya adalah laki-laki. Padahal dirinya bernazar kalau anaknya laki-laki kelak dia akan jadikan sebagai penjaga Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana dirinya mengatakan inni nadartu lirrahmani sesungguhnya aku bernazar bahwa dirinya nantinya akan menjadi anak laki-laki. Muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a atau innaka antas sami'ul alim. Begitu pula doanya para nabi dan rasul, biasanya mereka menutup dengan kata sami', menunjukkan bahwa kata sami' adalah kosakata tawassul yang syar'i dan dia memang bagian daripada Asmaul Husna dan digunakan oleh orang-orang saleh untuk berdoa di ujung setiap doa-doa mereka. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kosakata As-Sami' mengingatkan kepada kita hari ini dan kosakata Al-Alim juga mengingatkan kita kepada hari ini di zaman yang penuh dengan doxing. Zaman hari ini ketakutan kita adalah ketakutan ketiadaan privacy, di mana orang mereka tidak merasakan hal-hal yang privacy karena semua data orang hari ini bisa terlacak. Posisi kita di mana, apa yang pernah kita cari, bahkan kita tahu bahwa dibuatnya AI itu bagian daripada cara orang mempelajari habitnya manusia. Jadi sebenarnya AI mempelajari dirinya sendiri dari informasi yang didapatkan dari prompt-prompt yang manusia sampaikan di dalam aplikasi ChatGPT, Gemini, Perplexity. Itu mereka pelajari dan mereka olah menjadi sebuah informasi. Sehingga hampir tidak ada satu informasi pun yang boleh jadi tersembunyi hari ini. Oleh karenanya hal yang paling mahal bagi korporasi hari ini adalah data. Mining di abad ke-21 dan kelak di abad ke-22 yang paling mahal bukanlah mining gold, tapi mining data. Orang ketika punya data, dia menganggap dia punya segalanya. Tapi dia lupa bahwa yang menciptakan kita, sebelum dia menciptakan alam semesta, dia telah mengetahui apa yang akan dia ciptakan, bagaimana kelak dirinya menciptakan, dan apa konsekuensi dari ciptaannya. Dia telah mengetahui. Karena Allah juga memiliki nama Al-Muhit. Al-Muhit, alladhi ahata kulla syai', yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Maka Allah sudah mengetahui sesuatu itu sebelum dia terjadi, ketika dia terjadi, setelah ia terjadi, bagaimana bila ia terjadi, dan bagaimana apabila ia tidak terjadi. Segala sesuatu berilmu Allah yang dirinya kuasai, yang membuat kita seringkali memahami bahwa doa bukanlah tentang pengkabaran bagaimana kondisi kita, tetapi doa adalah tentang penunjukan kelemahan, penunjukan kehinaan, penunjukan kerendahan. Karena sebetulnya ketika kita berdoa, kita hakikatnya tidak hanya sedang mengkabarkan kondisi kita, tapi kita sedang menunjukkan kelemahan kita di sisi Allah. Bukankah doa Nabi Ayub? Sebetulnya Allah sudah tahu kondisi Nabi Ayub, bahwa Nabi Ayub terkena penyakit. Tapi apa yang Nabi Ayub inginkan dari doanya? Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa musibah dan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Mengapa beliau sampaikan bahwa beliau mengalami rasa sakit? Beliau tidak ingin sekedar Allah tahu, karena Allah sebenarnya sudah tahu. Tetapi beliau ingin menunjukkan kelemahan, kehinaan, ketundukan, kepasrahan total, kerapuhan, ketidakmampuan akan melakukan sesuatu. Dan itu yang kita tunjukkan dalam setiap doa. Begitu pula Nabi Musa pada saat dirinya lapar. Bukankah Allah sudah tahu bahwa dirinya lapar? Bukankah Allah sudah tahu bahwa dirinya berperjalanan jauh dari Mesir
melarikan diri karena khawatir dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun yang telah diketahui bahwa dirinya membunuh salah seorang dari suku Kipti, dari bagian dari rasnya Fir'aun. Bukan Allah sudah tahu bahwa dirinya baru saja membantu 2 orang wanita dari suku Madian yang baru saja tadi diberikan air untuk gembala-gembala mereka di sumur yang mereka sedang mengantri, dan laki-lakinya tidak memberikan antrian kepada para wanitanya, yang menunjukkan bahwa rendahnya kualitas masyarakat di sana. Allah sudah tahu keadaan Nabi Musa yang bersandarkan di bawah pohon, yang merasa kelaparan karena jauhnya perjalanan. Tapi doa Nabi Musa adalah doa tentang penunjukan kefakirannya, kelemahannya. Maka dirinya berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat fakir terhadap apa yang kau turunkan kepada aku. Maka begitu pula tatkala kita mengetahui bahwa dialah As-Sami' dan dialah Al-Alim, maka dia mendengarkan setiap doa dan dia tidak menundanya. Pengetahuan Allah sangat jauh berbeda dengan pengetahuan makhluk. Makanya segala sesuatu yang menjadi nama dan sifat Allah, apabila ada kesamaan, maka kesamaan yang ada pada makhluk selalu penuh dengan kekurangan. Adapun apa yang dinisbatkan kepada Allah, maka selalu memiliki sifat kesempurnaan. Makanya segala sifat yang dinisbatkan kepada dirinya harus dilayakkan, harus memang sesuai dengan kelayakan, keagungan yang dirinya miliki. Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungannya dan sesuai dengan kehormatannya. Maka ketika Allah mendengar, yang pertama, Allah mendengarkan tanpa butuh perantara. Sifat pendengaran Allah, Allah tidak butuh perantara. Kita butuh alat untuk mendengar yang jauh. Kita butuh voice call, video call untuk mendengarkan suara dari arah kejauhan. Bahkan bagi sebagian kita yang memiliki pendengaran lemah, dia butuh untuk ke dokter untuk membenarkan pendengarannya. Sedangkan Allah tidak butuh sama sekali dengan perantara dan alat apapun. Seringkali kita mendengarkan dari pesan orang lain. Kita mendengarkan dari sumber yang bukan sumber pertama. Kita mendengarkan dari sumber kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai informasi yang telah kita dapatkan dari informasi yang tidak berkualitas. Tetapi Allah ketika mendengarkan maka berasal dari sumber yang pertama. Allah mendengarkan setiap apa yang terjatuh dari dedaunan. Allah betul-betul mendengarkan setiap lafaz dan ucapan yang diucapkan oleh diri kita, meskipun tanpa diri kita mengucapkan secara jahar. Makanya tatkala ada seseorang yang berzikir dengan mengucapkan takbir keras-keras, maka Nabi SAW menegur sahabat ini. Maka beliau mengatakan bahwa diri mereka tidak sedang berdoa kepada zat asamma wala ghaiba, yaitu zat yang tuli dan juga gaib, tapi kita sedang berdoa innakum tad'una sami'an qariba, kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Dan itulah mengapa pada saat kita berzikir, maka zikir kita usahakan hanya diri kita saja yang mengetahui. Saat baca Quran pun demikian. Baca Quran seandainya tidak dibutuhkan untuk dijahar, maka yang lebih baik adalah dengan sir. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang jahar dalam baca Quran seperti jahar juga dalam sedekah, seperti terang-terangan dalam bersedekah. Dan orang yang tersembunyi dalam membaca Quran sama seperti dia bersembunyi di dalam bersedekah. Dikarenakan sebaik-baik amalan hukum asalnya adalah disembunyikan. Amalan sunnah, hukum asal amalan sunnah dia adalah sembunyikan. Itulah mengapa salat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah dibandingkan di masjid. Sebagaimana kata Nabi SAW, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, Rahul Ahmad. Sebaik-baik salat yang dikerjakan bagi seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali salat maktubah, kecuali salat wajib. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kekhususan dari As-Sami' adalah dirinya ketika mendengarkan, maka dirinya mendengarkan segala hal
yang tersampaikan maupun yang tak tersampaikan. Artinya, doa-doa kita yang telah tersampaikan dan yang belum tersampaikan atau belum kita ungkapkan di dalam lisan tapi baru berhasrat dalam hati saja, maka Allah Maha mendengarnya, tetapi kita perlu melafazkannya sebagai pertunjukan kepadanya bahwa kita membutuhkannya. Begitu pula Al-Alim, yang Allah gunakan kosakata Al-Alim ini banyak di dalam Al-Quran, yang Allah sering kaitkan dengan Al-Hakim, Allah sering kaitkan juga dengan As-Sami'. Maka ketika dirinya mengatakan dirinya maha mengetahui segala sesuatu dan meliputi sesuatu, maka ilmu Allah tidaklah terbatas. Maka dirinya memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu. Sedetik pun dari informasi yang terjadi dan belum terjadi, bahkan dirinya telah mengetahuinya. Dan tidaklah kita mengetahui nasihat daripada Luqman kepada putranya. Dan tidaklah Allah mengabadikan sebuah nasihat hamba, makhluk kepada makhluk lainnya, kecuali ada teladan yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Tatkala Luqman memberikan nasihat setelah dirinya menyuruh anaknya agar tidak berbuat kesyirikan, maka Luqman memberikan nasihat, ya bunayya, wahai anakku yang kucintai, innaha in taku mithqala habbatin min khardal. Tatkala dirimu mengetahui bahwa sekalipun ada satu biji sawi yang tersembunyi di dalam batu, fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah, ataupun itu tersembunyi dalam kedalaman lautan ataupun di langit ataupun di bumi, maka Allah pun mengetahuinya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah latif dan khabir. Lagi-lagi ini juga termasuk iqtiran tertib ma'nawi yang Allah inginkan di dalam penyebutan latif dan khabir. Allah maha lembut lagi maha teliti. Karena kelembutan seringkali menunjukkan ketidaktelitian, dan ketelitian seringkali menunjukkan ketegasan yang tidak lembut. Maka ketika Allah sandingkan dua kosakata yang seringkali bertolak belakang, maka Allah menunjukkan bahwa sifat latifnya disempurnakan dengan khabirnya, dan sikap khabirnya dilengkapi dengan sifat latifnya. Artinya kelembutan Allah diliputi dengan ketelitian. Begitu pula ketelitian Allah dalam ilmunya diliputi dengan kelembutan dan kasih sayang. Maka Allah yang mengatakan. Begitu pula tatkala Nabi Yusuf ketika dirinya hendak diajak main oleh saudara-saudaranya, maka kosakata terakhir yang didengar oleh Nabi Yusuf dari ayahnya di dalam surah Yusuf yang Allah kabarkan adalah innahu huwal alimul hakim. Dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dua kosakata ini yang menjadi pegangan dirinya tatkala dirinya dicemplungkan ke dalam sumur, tatkala dirinya dijual di pasar sebagai seorang budak, tatkala dirinya diangkut untuk kemudian dijadikan sebagai pelayan di istana, tatkala dirinya dipenjara, tatkala dirinya dilupakan oleh sang raja pada saat dirinya mentakwilkan mimpi, atau tatkala dirinya dilupakan oleh kawannya sendiri di penjara, padahal kawannya harusnya ingat dengan jasa dirinya, dan tatkala dirinya mentakwilkan mimpi, sang raja kemudian dilepaskan. Kemudian tatkala dirinya berjumpa dengan saudara-saudaranya kembali yang sujud kepadanya, tatkala dirinya mendudukan kedua orang tuanya di istana bersamanya, maka saat itu dirinya benar-benar faham dengan kosakata Al-Alim, Al-Hakim, dan dirinya mengatakan innahu man yattaqi wa yasbir innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan pernah sia-siakan amalan orang-orang yang telah berbuat baik, amalan-amalan orang muhsinin. Dan kosakata Al-Alim, Al-Hakim itu yang akhirnya membuat dirinya berani menolak tawaran Imra'atul Aziz, ibu tirinya, bukan ibu tirinya, ibu angkatnya. Karena sejatinya Nabi Yusuf itu benar-benar diangkut oleh menteri, oleh Al-Aziz, sehingga yang mengangkatnya sebagai pelayan sejatinya adalah ibu angkatnya sendiri. Tetapi ibu angkatnya justru tertarik dengan anak angkatnya sendiri karena godaan syaitan. Dan bagaimana mungkin umumnya seorang ibu angkat
memiliki perasaan cinta kepada anak angkatnya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi tipu daya iblis. Maka tatkala pintu-pintu tertutup dan begitu pula ketika jendela-jendela tidak terbuka, maka dirinya mengatakan qalat haytalak. Maka Nabi Yusuf mengatakan qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Maka dirinya mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik pelindung adalah Allah. Sesungguhnya sebaik-baik zat yang melihatku adalah Allah. Sebaik-baik zat yang mengawasiku adalah Allah. Maka dirinya mengatakan, laula burhan rabbi. Allah Ta'ala mengatakan, seandainya dirinya tidak melihat bukti nyata dari Tuhannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, maksud daripada kalau dirinya tidak melihat Tuhannya adalah dia terbayang-bayang wajah ayahnya. Dia terbayang-bayang wajah pria yang terakhir kali sebelum dirinya berjumpa dengan penderitaan-penderitaan yang akan dia saksikan berikutnya. Ayahnya berkata, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dia zat, Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dirinya menolak kesempatan yang sangat-sangat langka. Bagaimana tidak langka? Yang menggodanya adalah wanita berwibawa, memiliki jabatan, cantik rupawan, dan sudah jelas istri menteri. Istri menteri kita bisa pahami bahwa wanita sosialita di zaman tersebut yang sampai-sampai beliau perlu mengundang teman-teman wanitanya. Dan memang demikian. Umumnya wanita semakin tinggi status sosialnya, dia bangga bila mengundang orang untuk menunjukkan satu pertunjukan. Maka dia undang teman-teman sosialitanya untuk melihat bagaimana ketampanan Nabi Yusuf. Tapi yang menjadi poinnya adalah kosakata ini bila diinternalisasikan ke dalam perasaan kita dan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan, kita tidak akan mau untuk berbuat kemaksiatan, sebab yang melihat kita adalah zat yang menciptakan dan mengkaruniakan segala macam ilmu dan mengkaruniakan kepada kita segala macam rahmat dan mengkaruniakan kepada kita segala macam nikmat. Maka malulah kita tatkala ada aib dan dosa kita yang diketahui oleh pihak yang paling berjasa kepada kita. Kita lihat, bukankah kita malu bila ada pihak yang paling berjasa dalam kehidupan kita mengetahui buruknya kita, atau kita bermaksiat di depan dia, atau kita berbuat tidak senonoh di depan dia? Sungguh kita sangat malu. Apalagi lagi demikian ketika Al-Alim, As-Sami', Al-Khabir, Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dia mengetahui tatkala kita berbuat dosa. Maka seorang yang mengetahui Al-Alim ya Allah dan As-Sami' ya Allah, dia akan menggunakan kosakata ini di dalam setiap doa-doanya, dan dirinya juga akan menggunakan doa-doa ini di dalam setiap kali dirinya tertimpa musibah, sebagaimana ibunda daripada Maryam yang bernama Hannah. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, tatkala diri kita juga mengetahui bahwa Allah memiliki nama Al-Alim, maka sejatinya yang paling mengetahui tentang diri kita sendiri setelah Allah adalah diri kita sendiri. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bukankah manusia yang lebih tahu tentang diri mereka sendiri, meskipun banyaknya dia mengucapkan udzur-udzur, tapi dia sendiri yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Apapun manusia yang lihat darinya, kesempurnaan sosial medianya, karena hari ini kita hidup di sosial media, yang disampaikan di sosial media hanya yang baik-baik saja. Tidak ada seorang pun yang mau terlihat buruk di hadapan orang lain. Dia ingin terlihat baik, dan Allah lah yang Al-Alim, yang mengetahui buruknya dan begitu kotornya diri kita, tapi dirinya pula yang akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kalian tampakkan ataupun tidak tampakkan, kalian tetap akan dihisab oleh Allah, karena Allah yang maha mengetahuinya. Bahkan Allah juga mengetahui apa-apa dari debu berterbangan ke arah mana. Dirinya mengetahui dedaunan jatuh di posisi koordinat yang mana. Dirinya benar-benar mengetahui semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam, arah jalannya kemana.
Dirinya bahkan mengetahui detakan jantung hati kita yang berdetak berapa kali dalam sehari. Dirinya bahkan mengetahui berapa liter darah yang terpompa di dalam jantung kita. Dirinya bahkan mengetahui berapa kedipan mata yang perlu kita butuhkan agar tetap mengaliri air di kedua belah mata kita. Dirinya yang mengetahui dalam seluruh tubuh kita bagaimana tubuh ini bekerja untuk berkhidmat kepadanya, bertasbih kepadanya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah atas diri kalian sendiri? Mengapa kalian tidak mengobservasi diri kalian sendiri? Dan ayat ini yang menjadikan para dokter, yang menjadikan para ahli spesialis belum sempat tuntas semuanya terpelajari dan selalu terbarui informasi mereka. Lihat, manusia membutuhkan informasi tambahan untuk semakin menguatkan informasinya. Sedangkan Allah sejak awal informasinya sudah lengkap dan dia tidak butuh informasi tambahan lagi. Sebab dirinya adalah Al-Alim, baik ketika diciptakan dunia, sebelum diciptakan ataupun setelah diciptakan. Tetapi manusia butuh kebertahapan di dalam ilmu. Oleh karenanya Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah yang menciptakan kita dan mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui satu ilmu pun. Dan kita kemudian diajarkan cara berdiri, cara duduk, cara berlari, cara makan, cara minum, cara menulis, cara baca oleh orang-orang tua kita. Dan atas kehendak Allah dan insting yang Allah sedang ajarkan dan telah ajarkan sejak dahulu kala, tatkala ibu kita pun tidak mengajarkannya. Siapa di sini yang mengajarkan kepada anaknya atau yang pernah diajarkan oleh ibunya caranya meminum susu dari, mohon maaf, puting ibu sendiri? Tidak ada. Kita semua benar-benar diajarkan oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa dirinya yang menciptakan, dirinya pula yang memberikan hidayah. Hadirin hadirat Allah SWT. Maka hari ini kita di zaman di mana ketakutan kita terhadap doxing sejatinya harus selalu mengawasi bahwa ada pengawasan di atas pengawasan. Kalau orang yang merasa takut ada CCTV, dia merasa takut ketika datanya terjual. Dia tahu ada satu aplikasi yang menjual data-data penggunanya. Karena memang sejatinya tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Kata para ahli marketing, kalau produk itu gratis, maka dirimu adalah produknya. If the product is free, then you are the product. Karena sejatinya aplikasi Facebook, Instagram, WhatsApp, itu mereka punya database kita yang dijual kepada orang-orang yang akan mau pasang iklan sebagai penentuan untuk pemetaan ads, dan itu mereka gunakan. Makanya setiap kali kita buat account ada syarat dan ketentuan yang perlu di checklist, karena memang data-data itu akan digunakan untuk analisa para brand untuk memetakan apakah kondisi umur, letak geografis, serta ilmu pengetahuan yang terekspos dari setiap pengguna di sosial media dapat targetkan sebagai salah satu orang yang akan terkena ads-nya atau tidak. Kalau hari itu dan hari ini kita merasa ketakutan data kita terjual, sejatinya ada zat yang telah mengetahui itu semua dan akan memberi balasan. Bila mereka tidak dapat memberikan mudarat dan tidak dapat menolak manfaat, atau tidak dapat menolak manfaat dan tidak dapat memberikan mudarat, maka sejatinya Allah Ta'ala dapat memberikan itu. Karena Allah Ta'ala adalah an-nafi' wad-dar dalam satu waktu. Dia adalah pemberi manfaat dan dia adalah penolak mudarat. Dia dapat melakukan apapun dengan kehendaknya, dengan kesempurnaannya, dengan kelayakan dan keagungannya. Adapun manusia dan makhluk tidak dapat melakukan itu semua kecuali atas kehendak dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala juga tidak akan menzalimi satu makhluknya. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mungkin berbuat zalim meskipun seberat biji sawi. Karenanya setiap kali Allah memaknai dirinya dengan sifat-sifatnya, semuanya adalah kesempurnaan dan kesempurnaan yang dirinya lakukan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah adalah ilmu yang selalu meliputi segala hal. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah mereka tahu siapa yang menciptakan mereka? Allah mengulang ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, sehingga menjadikan diri kita mengetahui bahwa yang paling mengetahui tentang ciptaannya, dia adalah Allah.
Artinya, banyak dari diri kita yang belum mengetahui diri kita sendiri. Banyak informasi tentang diri kita yang belum tuntas untuk dipelajari. Bahkan banyak dari kita yang tidak mengetahui bagaimana cara tubuh kita bekerja secara sempurna. Tetapi Allah yang mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Dan dirinya mengatakan al-latif, al-khabir, yang disandingkan dengan kehendaknya berupa pengetahuan. Karena Allah yang paling mengetahui tentang produknya. Allah yang paling mengetahui tentang halal haramnya. Allah yang paling mengetahui tentang hukum-hukumnya. Semuanya bagian daripada cara Allah bekerja dengan ilmunya yang tidak terbatas, dan kesempurnaan ilmu yang Allah miliki membuat alam semesta bijaksana dia sikapi. Karena ilmu yang tidak memiliki manfaat tidak akan menjadikan pemiliknya bersifat hikmah. Hikmah itu lahir dari ilmu yang bermanfaat. Itulah mengapa tatkala hadis musalsal bil awaliyah, jadi para ulama hadis, ahlul hadis, itu mereka punya tradisi sejak zaman Sufyan ats-Tsauri. Setiap kali mereka menyampaikan hadis pertama kepada murid hadis, mereka menyampaikan hadisnya bukan innamal a'malu binniyat. Mereka bukan menyampaikan hadisnya tentang hadis Jibril. Mereka bukan menyampaikan hadis tentang hadis awal-awal di dalam syahadat, bukan. Mereka menyampaikan hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Hadis itu adalah hadis yang artinya bahwa zat yang maha mencintai, maha menyayangi, maha mengasihi adalah zat yang menyayangi pihak yang saling sayang di antara hamba-hambanya. Maka sayangilah yang di bumi, maka akan disayangi oleh yang di langit. Dari dalil ini, maka ada komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, Ahlus sunnati wal jamaah a'lamun nas bil haqq, begitu pula wa ahsanun nas bil khalq. Ya, Ahlus sunnah wal jamaah adalah umat yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling baik akhlaknya kepada sesama makhluk. Jadi pihak yang paling rahmah kepada sesama adalah Ahlus sunnah. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Wa arhamun nasi bil khalq, a'lamun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Yang paling sayang kepada makhluk dan paling tahu tentang kebenaran. Karena dia tahu perbedaan pendapat dan dia tahu yang paling benar di antara yang benar-benar. Sehingga ilmunya adalah ilmu yang paling benar serta dia paling sayang kepada makhluk. Itulah kenapa ini menjadi tradisi awal daripada pembelajar ilmu hadis di awal-awal pembelajaran mereka. Kata para ulama, sebab banyak ilmu yang tidak melahirkan rahmat. Maka pandangan kita kepada orang-orang yang belum mengetahui pandangan rahmat, sehingga menghasilkan kita ketika kita berbicara kepada dia, kita yang berbicara kepada pasien, dari dokter kepada pasien, bukan dari seorang algojo kepada tersangkanya. Dan itu kata Syekh Abdul Razak, kebanyakan kesalahan kita hari ini adalah tatkala kita melihat ada orang yang belum mendapat hidayah atau cahaya dari Allah, kita berperilaku seperti algojo yang ingin menghukum terdakwanya, bukan seperti seorang dokter yang ingin mengobati pasiennya. Begitu senada juga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia menyampaikan hal yang sama. Maka sifat Allah yang mana dirinya maha mengetahui, begitu pula dirinya memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, tetapi dirinya memiliki sifat rahmat yang membaluti ilmunya. Hadirin hadirat Allah SWT. Maka as-sami' juga bermakna mendengarkan dengan pemahaman. Ya. Banyak orang yang sekedar dengar tapi tidak paham. Dan bisa saja kita mendengar tapi kita tidak paham. Mendengarkan dengan pemahaman adalah sami'. Sami'a yasma'. Itu oleh karenanya berbeda antara asgha dengan sami'. Asgha, ansata itu berbeda dengan sami'a yasma'. Karena seorang yang mendengar bisa saja dia tidak
faham. Tapi Allah ketika mendengarkan, maka Allah memahami kita. Ketika Allah mendengarkan kita, maka Allah paham kondisi kita. Tapi tidak semua manusia yang kita ceritakan cerita kita kepada mereka memahami kita. Tidak. Makanya semua platform hari ini menyuruh kita untuk cerita kepada mereka. Facebook menyuruh kita untuk mengungkapkan what's on your mind. Instagram menyuruh kita untuk mengatakan add your story. WhatsApp menyuruh kita untuk add your status. Twitter atau Threads menyuruh kita untuk menyampaikan what's happening. Seluruhnya menginginkan agar kita bercerita kepada mereka. Tetapi dia As-Sami', Al-Alim, Al-Qarib, Al-Mujib. Dia adalah zat yang mendengarkan setiap doa-doa. Bukan hanya dia mendengarkan, tapi juga memahami. Bukan hanya memahami, tapi dia juga memberikan solusi. Bukan hanya memberikan solusi, tapi dia juga memberikan hidayah. Dia memberikan pertolongan, dia memberikan bantuan. Betapa banyak pihak yang kita minta tolong hari ini hanya bisa mendengarkan tanpa memahami. Dan betapa banyak yang memahami tanpa bisa menolong. Betapa banyak yang menolong tapi tidak berkelanjutan. Tapi dia adalah Allah. An-Nafi'u wad-Dar. Yang ketika kita menyebut namanya dalam doa, memanggil namanya dalam keheningan malam, yang kita gunakan kosakata itu, yang mendengarkan doa kita adalah zat yang memahami kita, memberikan pertolongan dan berkesinambungan pertolongannya tanpa batas. Sebab dirinya ketika menolong tidak pernah ketakutan untuk kekurangan, karena Allah Ta'ala kekayaannya, kekuasaannya tidak pernah berkurang sedikit pun. Mengapa manusia memiliki sifat bakhil? Kenapa? Karena kekayaan manusia masih berangka. Masih berangka. Sesuatu hal yang masih dapat dikalkulasikan dengan angka, maka berarti miskin. Miskin. Sesuatu kaya itu bila itu sudah tidak bisa dikalkulasikan dengan angka, maka makhluk tidak ada yang benar-benar kaya. Tidak ada. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, innahu huwal ghaniyul hamid. Dialah zat yang maha kaya dan dia zat juga yang maha terpuji. Allah mengkaitkan sifat terpuji kepada kekayaan karena kebanyakan kekayaan dari manusia tidak menjadikannya terpuji kecuali sebagian yang Allah rahmati. Tapi pujian Allah menunjukkan atas kekayaannya dan kekayaannya berbanding lurus dengan pujiannya. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan suatu hal, dia tidak pernah ketakutan untuk memberikannya. Sebab kekayaan tidak terbatas. Adapun manusia selalu ketakutan. Makanya di antara bait-bait syair yang dikatakan oleh para ulama, kalau kita meminta sesuatu kepada manusia, kalau kita minta sesuatu kepada Allah, Allah senang. Adapun kalau kita tidak minta itu kepada Allah, Allah marah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bunayya Adamu hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kalau kita tidak minta. Sedangkan manusia seringkali marah kalau terus-terusan diminta. Sekaya apapun manusia, kalau terus-terusan diminta, bahkan sama anak sendiri saja, dia bisa marah. Dia bisa marah. Tapi berbeda dengan Allah. Allah marah kalau kita tak minta. Dan Allah senang dengar permintaan kita. Allah senang dengan letih dan peluh doa kita. Allah senang dengan rintihan dan tangisan, serta derayan air mata yang membasahi pipi dan janggut kita. Allah senang dengan pemandangan itu. Sehingga Allah Ta'ala seringkali memanggil kita dengan sebutan ya ibadi, wahai hambaku. Allah tidak mengatakan ya ibad. Allah bisa saja mengatakan wahai hamba, tapi Allah menisbatkan kita kepada dirinya, ya ibadi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Tatkala ada seorang hamba yang berdosa, maka Allah tidak mengatakan ya ibadil usah, wahai hambaku yang bermaksiat. Allah tidak gunakan kosakata itu, kosakata yang boleh jadi kita tersinggung dengannya. Tapi Allah mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Yang Allah gunakan adalah kosakata terbaik untuk memanggil kita. Maka kita gunakan kosakata terbaik untuk memanggil namanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Itulah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal sebelum beliau minta sesuatu. Bahkan beliau juga mengungkapkan dalam setiap kesulitannya, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Barulah nas'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku adalah hamba engkau, anak dari hamba laki-laki engkau, anak dari hamba perempuan engkau. Ubun-ubunku berada dalam genggamanmu. Catatan takdirku telah tercatat. Dan hukuman dari yang engkau berikan kepada kami sesuai dengan keadilan engkau. Maka kami memohon engkau dengan nama-nama yang kau miliki, baik yang telah kau turunkan di dalam kitab-kitabmu, ataupun yang telah kau ajarkan kepada sebagian hambamu, ataupun yang belum kau sampaikan kepada kami dan tersimpan dalam ilmumu. Kami mohon dengan segala kemuliaan yang kau miliki, dengan nama-namamu yang mulia. Sehingga nama Allah lebih banyak daripada yang baru saja kita dapatkan, karena rahmatnya saja, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi mi'ata rahmah anzala biha rahmatan wahidatan fid dunya. Allah memiliki 100 rahmat dan Allah hanya menurunkan satunya saja di dunia. Wa biha yata'atafun wa yatarahamun bainan nas. Dan demikianlah sehingga manusia saling mencintai, saling menyayangi. Singa yang begitu ganasnya terhadap mangsanya bisa sangat menyayangi anak yang baru saja dilahirkannya. Kucing yang sangat ganas dan buasnya ketika melihat tikus, begitu perhatian dan lembutnya kepada bayi yang baru saja dilahirkannya. Inilah sifat rahmat yang Allah turunkan kepada makhluk di dunia. Tapi 99-nya Allah sisakan untuk perkara hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Itulah mengapa Ar-Rahman dengan wazan fa'lan menunjukkan kesementaraan. Sedangkan Rahim dengan wazan fa'il yang menunjukkan kesinambungan dan ketetapan. Sehingga makanya sifat Rahman ya Allah itu berlaku sementara karena berlakunya di dunia. Oleh karenanya orang kafir juga dapat rahmat. Karena orang kafir rahmatnya sementara. Mereka dapat kekayaan, mereka dapat kehidupan, kemakmuran di dunia. Dapat semua sebagaimana orang beriman. Tapi rahimnya Allah mereka tidak dapat. Rahimnya Allah pembedanya hanyalah di akhirat. Dan rahimnya Allah, rahmat dari 100 itu 99-nya disisakan. Sehingga kenikmatan orang kafir yang mereka rasakan adalah 1%-nya saja. Jadi banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya. Hadirin hadirat Allah SWT, karena waktu yang sudah buruk, maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat serta amal soleh, mengkaruniakan kepada kita semangat untuk mempelajari nama-namanya agar kita menyebutnya dalam doa dan kita mengamalkan konsekuensinya, serta dijadikan diri kita semakin takut kepadanya setiap kali kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.